warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Marianti, NPM 20030320005, Prodi Akuntansi Syariah kelas B. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait penjelasan hambatan komunikasi lintas budaya. Hambatan komunikasi lintas budaya itu sangat banyak sekali. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan penilaian terhadap kebudayaan lain dengan menggunakan sudut pandang kebudayaannya sebagai tolak ukur. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, etnosentrisme bisa dipandang sebagai fanatisme, yaitu kecintaan berlebihan terhadap suku atau budaya sendiri, sehingga menimbulkan penilaian yang lebih rendah kepada individu atau kelompok lain yang tidak satu kelompok dengannya. Dengan kita bersikap etnosentrisme, kita tidak dapat memandang perbedaan budaya itu sebagai keunikan dari masing-masing budaya yang patut kita hargai. Dengan memandang budaya kita sendiri lebih unggul dari budaya lainnya yang asing sebagai budaya yang salah, maka komunikasi lintas budaya yang efektif hanyalah angan-angan, karena kita akan cenderung lebih membatasi komunikasi yang kita lakukan dan sebisa mungkin tidak terlibat dengan budaya asing yang berbeda atau bertentangan dengan budaya kita. Masing-masing budaya akan saling merendahkan yang lain dan membenarkan budaya diri sendiri, saling menolak, sehingga sangat potensial muncul konflik di antaranya. Contoh konflik yang sering terjadi misalnya suku Dayak dan suku Madura yang sejak dulu terus terjadi. Kedua suku pedalaman itu masing-masing tidak mau saling menerima dan menghormati kebudayaan satu sama lain. Adanya anggapan bahwa budaya sendiri lah yang paling benar, sementara yang lainnya itu salah, tidak bermutu, dan tidak hanya berwujudkan konflik, namun sudah berbentuk pertikaian yang menggenaskan. Keduanya saling bunuh-membunuh antara anggota budaya yang lainnya. Contoh lainnya yaitu orang Indonesia cenderung menilai budaya Barat sebagai budaya yang vulgar dan tidak tahu sopan santun. Nah, budaya asli dari timur itu dinilai sebagai budaya yang paling unggul dan paling baik, sehingga masyarakat kita tuh cenderung membatasi pergaulan dengan orang barat. Orang takut jika terlalu banyak komunikasi, maka budaya asli akan tercemar budaya barat sebagai polusi pencemar. Cara mengatasi kasus tersebut adalah yang pertama, membangun kerjasama dan komunikasi dengan individu dan budaya lain. Untuk membiasakan diri terhadap perbedaan, kita perlu terbiasa menjalin komunikasi dengan setiap orang, sekalipun mereka memiliki latar belakang dan budaya yang bertolak belakang dengan budaya kita. Apabila sudah terbiasa, maka akan lebih mampu untuk menilai sesuatu dari berbagai sisi dan pertimbangan. Sikap yang kedua adalah bersikap terbuka. Supaya komunikasi dapat berhasil, maka masing-masing pihak perlu berpikir terbuka dan terbiasa dengan berbagai pemikiran. Kemampuan ini akan membantu kita mengendalikan pandangan dan tanggapan kita terhadap sesuatu hal, sehingga output yang keluar tidak hanya berdasarkan pribadi, melainkan sesuatu yang bersifat umum dan bisa diterapkan atau dipahami oleh pihak lain. Cara yang kedua yaitu menghadapi etnosentrisme dalam komunikasi adalah dengan menghargai perbedaan. Paham bahwa setiap orang itu memiliki perbedaan. Bahkan dalam satu suku saja, masing-masing individu itu dapat memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda. Karena pada dasarnya manusia itu menciptakan lingkungan atau budayanya sendiri sebagai proses adaptasi terhadap lingkungan fisik maupun biologis. Dengan seiringnya berjalannya waktu, perubahan-perubahan lain akan terus terjadi karena munculnya penemuan baru, penyebaran kebudayaan, dan penerimaan kebudayaan. Cara yang keempat adalah memandang perbedaan sebagai kekayaan. Yang kelima adalah hindari sikap menghakimi.
Nah, apabila kita sedang berkomunikasi terutama dengan orang yang memiliki latar belakang berbeda, kemudian posisi kan kita itu sejajar dengan mereka. Kemudian yang keenam, berpikir positif. Satu-satunya jalan agar etnosentrisme tidak menjadi salah dalam hubungan komunikasi adalah dengan memberikan respon yang positif. Kemudian jangan mudah tersinggung dan jangan mudah terpancing dengan perkataan orang lain. Nah, begitulah tadi pemaparan terkait hambatan komunikasi bisnis etnosentrisme, mulai dari pengertian, contoh, dan cara mengatasinya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.